Halo my friend, menurut saya ya, menurut penilaian saya akan banyak permohonan RTK yang gagal untuk lolos untuk RTK ini. Kenapa? Karena kalau saya lihat nih dari serikat-serikat yang mendaftar ke sistem Naker, sistem Naker ini persyaratannya sangat sederhana, ada 7 persyaratan aja dan itu simple banget. 7 persyaratan simple ini pun masih banyak syarikat yang tidak memilikinya seperti SSM ataupun juga bank statement syarikat ataupun juga KWSP. Ketiga poin penting ini banyak syarikat yang tidak memilikinya. Sementara kalau kalian lihat di persyaratan untuk RTK di Jabatan Imigrasi jauh lebih complicated atau alias lebih rumit ya. Saya baca ini. Intinya gini loh, ketika KWSP, SSM dan juga bank syarikat aja nggak punya, apalagi dengan persyaratan-persyaratan lainnya. Ini nih, persyaratan-persyaratan untuk ikut RTK di website immigration yang syarikat kamu harus punya. Ya, kalau syarikat kamu tidak punya ini, confirm RTK kamu pasti tidak akan lulus sampai permit ya. Dokumen wajib nih ya, wajib punya SSM. Jadi kalaupun dia syarikat kecil tidak punya SSM, itu confirm tidak akan lulus ya. Walaupun banyak banget yang bernegosiasi di sini di kedutaan, kami tidak luluskan karena di immigration pun SSM akan diminta. Oke. Sijil pemerbadanan syarikat borang 9 itu diminta borang 49, kemudian juga borang 49, 24, 13 di bawah AS 1965 section 14 itu harus ada ya. Profil syarikat atau profil perniagaan immigration akan minta, kita sih nggak minta. Kemudian juga untuk wakil syarikat ya harus ada kad pengenal, of course IC. Kemudian surat perwakilan dari majikan. Kemudian juga harus ada KWSP. Ternyata di immigration juga diminta KWSP ya, bukan cuma di kedutaan saja. Laporan keuangan syarikat yang telah diaudit bagi tahun semasa atau setahun sebelumnya. Nah, harus ada pengauditan keuangan syarikat. Ini yang kebanyakan pasti akan failed atau gagal ya. Di kedutaan kami tidak minta ini. Tapi di immigration akan diminta hasil audit keuangan syarikat-syarikat kamu ya. Kemudian pernyataan bank syarikat 3 bulan terkini, bukan personal ya. Bedain bank syarikat dengan bank personal. Saya misalkan punya bank namanya Ricky. Itu disebut sebagai account pribadi, personal. Tapi kalau syarikat adalah tabungan dengan nama perusahaan kita. Itu kebanyakan nggak punya ya. Syarikat-syarikat kecil biasanya pakai personal account. Nah, di immigration yang nggak punya bank syarikat kemungkinan juga nggak akan lulus. Jadi kamu harus tanya dulu majikan kamu nih sebelum kamu pilih sebagai majikan apakah mereka punya ini semua atau tidak. Ya, paspor asal atau salinan fotokopi paspor juga bisa ya. Kemudian untuk sektor perkilangan harus ada license PBT, harus ada license penghilangan MITI. Harus ada lesson MPOB, gambar hadapan dan dalam premis. Coba lihat foto premis aja harus ada. Perjanjian sewa pajak borang 24 dan juga borang 32. Ini immigration akan minta. Dan juga nih sijil perlakuan pendaftaran CIDB yang masih sah berlaku. Nah, nggak sembarangan kan? Dan juga ada letter of award atau kontrak kerja yang masih lagi dalam tempo pembinaan. Kemudian untuk sektor pertanian nih, grant tanah, perjanjian sewa pajak, pendaftaran atau license, surat sokongan, dan surat kebenaran daripada penjabat tanah. Oke, sektor peladangan harus ada grant tanah, perjanjian sewa pajak, salinan grant pemilik tanah, surat kebenaran atau kelulusan dari penjabat tanah, dan juga lisensi operasi yang sah daripada agensi sebagai berikut seperti sawit harus ada lisensi Malaysia Palm Oil Board. Kemudian kalau getah harus ada lisensi lembaga getah Malaysia. Kalau koko atau coklat harus ada lembaga koko Malaysia.
dan lain-lain lesson yang berkaitan dengan aktivitas ladang tersebut. Kemudian juga ringkasan penyata lot tanah. Untuk sektor perlombongan, surat pengesahan dari Jabatan Mineral, surat kelulusan skim kuari, lesson operasi kuari, pajakan kuari, surat ikrar perjanjian, dan serta alir. Untuk sektor pegawai keselamatan ini nggak usah dibacain karena bukan untuk orang Indonesia. Perkhidmatan restoran, lesson perniagaan dari PBT harus ada yang masih sah berlaku. Kemudian gambar depan, belakang, dalam premis perniagaan. Perjanjian sewa pajak melebihi 3 tahun. Nah, loh. Ya, yang disistemkan bagi premis yang disewa atau perjanjian jual beli. Kemudian untuk pembersihan dan pencucian harus ada lesson perniagaan PBT. Perjanjian sewa pajak melebihi 3 tahun. Gambar premis ya, depan dan juga dalam. Memorandum dan articles M&A syarikat harus ada. Juga letter of award atau kontrak kerja yang masih berkuat kuasa sekurang-kurangnya 1 tahun. Gitu ya. Untuk runcit harus ada lesson perniagaan PBT dan juga SSM. Juga harus dibenarkan kepada pasar raya, hipermarket, pasar raya supermarket, pasar mini, dan kedai runcit boleh. Kemudian juga harus ada perjanjian sewa pajak melebihi 3 tahun. Dan gambar premis, betul. Kemudian untuk spa, lesson perniagaan PBT harus ada. Perjanjian sewa pajak melebihi 3 tahun harus ada. Gambar hadapan premis dan juga dalam premis harus ada. Gitu ya. Jadi ternyata lumayan banyak nih persyaratan untuk ikut RTK dari pihak Jabatan Imigrasi Malaysia. Gitu ya. Ya semoga aja majikan-majikan kamu punya semua ini dan kamu bisa lulus untuk ikut program RTK sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan permit izin bekerja yang sah di Malaysia. Kalau nggak lulus, solusinya apa? Pulang aja. Oke, my friend.